Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah ada di hari yang baru hari ini, hari Sabtu, 6 November tahun 2021. Dan puji Tuhan saudara, kita bersyukur karena semua kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Dan renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Rahmat Tuhan memelihara dan mengangkat kita. Rahmat Tuhan memelihara dan mengangkat kita. Sebelum kita lanjutkan pekabaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena kesempatan pada pagi ini mau mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini dengan judul Rahmat Tuhan memelihara dan mengangkat kita. Dan ayat inti kita Mazmur 40 ayat 12. Janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sekali lagi Mazmur 40 ayat 12. Janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Agama Kristus akan mengangkat kehidupan ke standar yang lebih tinggi. Pekerjaan Roh Allah di dalam hati merendahkan kesombongan manusia dengan membuat kita memahami sesuatu tentang rahmat dan kasih sayang yang dari Tuhan yang lembut itu. Ketika Anda menemukan ketidakefisienan Anda sendiri dan melihat kepada sumber kekuatan Anda, dengan permohonan yang penuh kerinduan mengatakan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Anda akan memperoleh terang. Jika kita berkata demikian, kita memohon demikian. Anda tidak dapat memiliki iman bahwa Tuhan akan menjaga Anda dengan kasih sayangnya dan dengan kebenarannya terus-menerus melindungi Anda. Ketika Anda tidak menempatkan diri Anda dalam saluran terang, maka hindari teman yang buruk dan pilihan yang baik. Benih kebenaran yang ditaburkan di dalam hati harus menerima sinar terang dari matahari kebenaran agar dapat tumbuh. Benih-benih kebenaran yang tidak tumbuh dan berkembang segera kehilangan kekuatan untuk berkecambah dan akan binasa. Tetapi kebiasaan buruk, gulma akan muncul dan berkembang. Tanaman kasih, kegembiraan, kesabaran, kesopanan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati yang mulia perlu dipupuk dengan hati-hati jika tumbuh dan berkembang. Jangan puas dengan kesalehan yang dangkal, tetapi orang-orang muda bertumbuhlah dalam rahmat dan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Apakah Anda membuat kemajuan? Apakah tanaman rahmat tumbuh di pohon atau layu? Tunjukkanlah diri Anda dengan rendah hati dan sering di atas tahta kasih karunia dan katakan kepada Yesus semua keinginan Anda. Dan jangan berpikir bahwa ada sesuatu yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Tuhan senang meminta Anda mencari Dia dan memberitahu Dia cobaan Anda seperti seorang anak yang berbicara dengan orang tuanya. Ketika Anda berdoa, percayalah bahwa Yesus mendengar Anda dan akan melakukan hal-hal yang Anda minta darinya. Tunjukkan bahwa Anda memiliki kepercayaan yang sempurna kepada Yesus dan selalu berusaha melakukan hal-hal yang Anda tahu akan menyenangkan Dia dan Anda akan memiliki kedamaian dalam Kristus. Saudara-saudaraku, kalau kita pergi ke kebun, kita akan melihat bahwa dan kita akan memastikan bahwa untuk menanam tanaman yang kita rindukan tanam di kebun seperti jagung, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, kita membutuhkan bibit untuk menanam. Dan setelah itu kemudian kita harus merawat, memberikan dia pupuk dan sebagainya. Tapi coba lihat rumput atau
kita bisa bilang gulma, atau kita bisa bilang alang-alang, atau yang kita tidak perlukan. Dia bertumbuh tanpa kita pikirkan harus membeli bibit dari mana, berapa biaya untuk membeli bibit. Kita tidak perlu untuk itu, perlu untuk usaha. Dia akan jadi dengan sendirinya. Demikian pula dengan kehidupan kerohanian. Untuk menjadi orang yang baik, perlu dipupuk, perlu dipelajari, perlu terus dikembangkan. Kalau menjadi orang yang buruk, tidak perlu sekolah pun. Kita akan menjadi orang yang buruk, orang yang jahat. Tidak perlu sekolah untuk menjadi jahat. Tetapi kita perlu pendidikan, kita perlu belajar terus untuk menjadi orang yang baik. Kita perlu belajar firman Tuhan untuk menemukan kebenaran, menjadi orang yang baik. Jadi benih kebenaran itu perlu ditumbuhkan, perlu kita miliki dalam diri kita. Caranya adalah hidup dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan utama dalam kehidupan kita pribadi. Kita punya banyak kekurangan masing-masing secara manusia, tapi kalau kita hidup dengan Tuhan, tinggal dalam dirinya, tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam diri kita, maka setiap hari kita akan bertumbuh dalam kapasitas kita masing-masing ke arah kesempurnaan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini jadi berkat bagi kita semua. Kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini jadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam peribadatan. Tuhan berkati, pelihara, berkat sahabat jadi bagian kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.